Itu sholat nopo subuh. Sholat sunat fajar. Nah, baik. Pertama ngeten Ibu. Tentang sholat sunat tahiyatul masjid atau gini, nanti ada beberapa jawaban yang bisa kita sampaikan. Saumpami waktale terbatas, ora iso nglakoni kabeh tahiyatul masjid, kemudian qobliyah subuh atau sholat sunat fajar. Niki nek dilakoni kabeh waktune ra cukup, maka yang lebih utama mana? Sholat sunat fajar lebih utama dilakukan. Sholat sunat fajar lebih utama dilakukan kalau emang waktunya terbatas. Nek waktale cekap dua-duanya dilakukan tentu lebih utama. Bahkan ini sebagian pendapat yang lain kita perlu sampaikan di sini, sesungguhnya sholat tahiyatul masjid itu bukan sholat sunat khusus. Ini sebagian penjelasan. Tetapi sholat apapun yang dilakukan ketika kita masuk masjid sebelum kita duduk. Jadi saumpami panjenengan mlebet masjid langsung nindake sholat sunah qobliyah subuh, sholat sunat rawatib qobliyah subuh atau sholat sunah fajar nih. Jenengan sudah melakukan tahiyatul masjid dengan sholat itu. Nah, kenapa? Karena hadisnya ngendikakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Jika seseorang dari kalian masuk masjid, janganlah ia duduk hingga ia kerjakan sholat 2 rakaat. Sholat apa enggak disebut nih? Sing penting sakderenge lenggah jenengan sholat 2 rakaat. Sholat apapun itu, maka dia punya nilai tahiyatul masjid. Itu sebagian pemahaman tadi. Sebagian yang lain memahami itu sholat khusus berkaitan kita masuk masjid. Sehingga kalau mengikuti pendapat dengan angka kalih kalawon jenengan sholat nopo kemawon itu sudah bernilai tahiyatul masjid. Nah, jadi saumpami kalau jenengan boten nambahi mungkin di belakang tak tahiyatul masjid dulu ya, enggak melakukan pun rawatib jenengan sudah bernilai tahiyatul masjid. Satu. Kemudian yang kedua perlu kita tambahkan keterangan. Saumpami pun kebacut lenggah. Apakah itu menghalangi kita ya untuk bisa melakukan sholat tahiyatul masjid? Karena hadisnya tadi, jika seorang masuk ke dalam masjid, janganlah ia duduk hingga ia kerjakan sholat 2 rakaat. Nek pun kebacut lenggah, masih berlaku tidak anjuran tahiyatul masjid. Masih berlaku. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis. Ada di kitab Umdatul Ahkam. Dalam kitab Umdatul Ahkam, bab tentang sholat Jumat. Nabi sedang khutbah. Ya, datanglah seseorang masuk ke dalam masjid langsung duduk. Lalu Nabi tanya, "Sholaita, kamu sudah sholat belum?" Orang itu jawab, "La, belum ya Rasul." Lalu kemudian Rasul perintahkan, "Fasholli ya rakaatain, kerjakan sholat 2 rakaat." Padahal pun kebacut lenggah. Nabi tetap perintahkan sholatlah terlebih dahulu 2 rakaat. Jadi kebacut lenggah niku tidak menghilangkan anjuran untuk tetap melakukan sholat tahiyatul masjid. Ngoten nggih. Jadi betul aku kebacut lungguh ya ora apa-apa tetap terus sholat. Dalam kasus panjenengan tadi engko tak sholat tahiyatul masjid nguwen ning guru nek sholat subuh panjenengan nggih. Nah, walaupun setelah subuh tidak ada sholat sunnah, tapi jika ada sebab ya maka boleh melakukan sholat seperti karena orang masuk ke dalam masjid atau sholat jenazah atau ada sebab tertentu. Ini sholat sunat mutlak tanpa ada sebab khusus, bar subuh, bar ngasar, pas terbit, saat matahari tepat di tengah itu tidak boleh mengerjakan sholat. Kata dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ngerti. Tasih wonten sanesipun. Nggih, monggo Ibu. Iya. Menang jadi makmum itu awal tangan napa menempati softnya maksudnya. Niki untuk soft laki atau perempuan Ibu? Perempuan. Baik. Pertama ya kan,
Satu tentang sholat berjamaah. Di satu hadis diungkapkan nilai keutamaan yang sangat besar dengan melakukan sholat berjamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisabain wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Itu satu ya, bahwa sholat berjamaah tentu punya nilai keutamaan sangat besar. Yang kedua, berkaitan dengan pengaturan shaf, Nabi bersabda, khairus sufufir rijal, khairus sufufin nisa. Sebaik-baik shaf laki-laki yang paling depan. Sebaik-baik shaf perempuan yang paling belakang. Maka ini mengisyaratkan pengaturan dalam pengisian shaf, bahwa shaf laki-laki di depan, shaf perempuan di belakang. Ya. Nah, sekarang masuk di pertanyaan panjenengan. Ini dalam shaf perempuan, atau shaf laki-laki. Pengisian shaf pun kados pundi. Kalau laki-lakinya yang jadi makmum hanya satu, maka dia berdiri di sebelah kanan imam, sejajar. Tetapi kalau kemudian datang satu laki-laki lagi menjadi makmum, berarti ada dua orang makmum, maka yang satu berdiri di sebelah kanan imam tadi mundur ke belakang membentuk satu shaf dengan orang yang baru datang tadi, ya. Atau imamnya yang maju, ini kemudian jejer kali yang jadi makmum. Kalau ada satu shaf di belakang imam, itu shaf laki-laki. Nah, perempuan berada di belakang shaf laki-laki, ya. Perempuan berada di belakang shaf laki-laki. Ambil posisinya engkang pun di kanan, tengah, nopo kiri. Kalau belum ada satu pun ya perempuan yang menjadi makmum, jenengan berpiyambak ya berdiri di tengah, atau ini terkadang tergantung keadaan masjidnya gitu. Ada yang masjid itu yang shaf laki perempuan tuh kiwa tengen gitu. Ada yang depan belakang. Lebih tepat sebetulnya depan belakang. Cuman kadang-kadang kondisi tanah yang di situ dibangun masjid itu seorang nek depan belakang itu jadi rada sumpek katanya, menjadi kanan kiri. Nggih monggo, tapi dipisahkan shaf laki dengan perempuan. Pengisian shafnya ya di mana ada tempat kosong untuk berdiri mengerjakan sholat. Ya, kalau memang persis di belakang imam itu ya di posisi ya sejajar dengan imam tadi, kemudian diisi sebelah kanannya lalu kirinya, ya begitu seterusnya melebar ke kanan dan ke kiri sampai penuh satu shaf itu, baru mengisi shaf berikutnya. Nah, seperti itu. Kalau dalam satu shaf itu durung penuh kok nggawe shaf lagi, dia berdiri sendirian, maka sholatnya ini tidak sah sebagai berjamaah, tidak sah pula sebagai sendirian. Kalau disebut berjamaah dia dewean, berarti tidak berjamaah. Kalau disebut sendirian, wong dia ikut jamaah, maka tidak ada nilai jamaah maupun sendirian. Kecuali shaf depannya memang benar-benar penuh, maka boleh dia berdiri sendirian. Nek derem kabak terus ngadeg dhewe teng mriku mboten parang. Dia harus penuhi shaf itu terlebih dahulu. Atau kalau dia sendirian ini sudah penuh, boleh narik salah satu untuk mundur ke belakang. Sing ditarik nggih manut ampun ngayal gitu. Ya mundur ke belakang untuk menjadi teman membentuk shaf yang baru, ya. Atau kalau belum paham yang di depan tuh krasa ana sing teko wong setunggal gitu, maka dia mundur saja sendiri ya, dengan kesadaran mundur untuk menjadi teman ya satu shaf yang baru dengan orang yang baru datang keluar. Ya tadi Bu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Tasih wonten? Iya silakan Bu. Nggih. Iya. Oh, itu wonten sing kosong niku nggih. Ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebetulnya. Dalam masalah sholat berjamaah, pengetahuan
berkaitan dengan tuntunan tentang ini memang harus disampaikan. Artinya tang masjid itu harus ada pembinaan bagaimana tata cara sholat berjamaah sebagaimana dituntunkan agar bisa melakukannya dengan baik dan benar. Tapi faktanya tidak selalu dilakukan yang demikian. Terus kalau wow wonten sing ngambil posisi di tengah, ada ngambil posisi di pojok tengah. Sing kudu manut sapa ngoten. Nggih. Nek basa Jawane sing waras ngalah ngoten nggih. Intine pun bagaimana ini tidak terpisah. Nggih, tetapi bisa menjadi satu soft. Kalau misalnya yang tengah tadi ora gelem minggir nggih pun sing minggir nengah. Nggih. Atau sebaliknya ya, yang di pinggir ora gelem nengah sing tengah minggir napa sing pinggir ini nengah. Pundi yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi satu soft. Cuman nek jare adoh banget niku lak nggih arep melayu kangelan to nggih. Nah, kalau hanya 2 atau 3 langkah, sebab kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya diberi batasan lebih dari 3 gerakan ya atau banyak gerakan itu bisa sampai membatalkan sholatnya. Kalau ada kekhawatiran semacam itu nggih pun diputus dibatalkan sholatnya terlebih dahulu untuk ambil posisi berdekatan dengan makmum kalau wau. Oke. Ya tidak mengapa demi bisa menjadi satu makmum atau satu sholat berjamaah yang benar. Kalau kita ngaten Bu, wallahu a'lam bishawab. Saya wonten sampun nggih, mudah-mudahan bermanfaat ingkang kita sinau pangapunten wonten pakirangipun. Al-afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikianlah tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Mukarram Al-Ustadz Bapak Sigit Yulianto. Mudah-mudahan bisa kita ambil inti sarinya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon izin Ustadz sebelum ditutup minta doanya. Kebetulan ada yang sakit. Oh, ya. Asmanipun Mbak Suratmi. Mbak Suratmi. Ya. Pun apa? Miki pun. Ya, ibu-ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo di bagian akhir dari pengawasan kita menika kita sempurnakan kanthi panyuwunan tumuju dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Umumipun kagem kita sedaya khususipun kagem sedherek kita ingkang nembe gerah Mbak Suratmi. Ya, mungkin mau donga panjenengan sedaya Gusti Allah maringi kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi Mbak Suratni. Antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana